ternyata saling nasihat menasihati itu adalah dianjurkan, bahkan diwajibkan. Wa tawassaw itu fi'il amar itu. Itu ya, kita itu harus saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan juga di dalam sabaran, sing sabar gitu ya. Pas suka gitu, sing sabar ya. Sing sabar. Yang sabar nanti juga subur kan gitu ya. Sing sabar. Itu nasihat. Di sini yang dimaksud dengan nasihat wahya ad-du'a ila ma fihi shalah wa nahyu amma fihil fasad. Awas. Yang disebut nasihat ini adalah mendorong orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk berbuat kerusakan. Itu nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati Wadikaim serta jajaran para asatidz para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali makalah yang selanjutnya. Ini makalah terakhir dari bagian yang ketiga dalam kitab ini. Bagian yang ketiga yang terakhir adalah makalah yang ke-55. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan menginjak kepada bagian yang keempat dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna. Maqalah yang ke-55
Ini akan menceritakan tentang perkara yang harus dihindari oleh orang yang beriman. Jadi ada hal, ada perkara yang harus sekali dihindari oleh orang-orang yang beriman. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, beliau pernah mengatakan, ihbis salasan bisalasin, ihbis hindarilah salasan tiga sikap bisalasin dengan tiga cara. Hindarilah tiga sikap dengan tiga cara. Ihbis ay imna, itu ya, cegahlah itu bahasanya. Kalau imna, yamna'u, imna fi'il amar, ihbis fi'il amar sama. Ahbasa yuh bisu, ihbis ini fi'il amarnya. Jadi cegahlah diri kita, hindarilah oleh kita tiga sikap apa minal hisalil madmumah, dari perkara yang tercela. Bisalasin dengan tiga sikap minal hisalil mahmudah, dengan perkara atau dari perkara yang terpuji, ya. Jadi hindari tiga perkara yang tercela dengan tiga perkara yang terpuji, ya. Yang pertama, nanti dulu, hatta takuna minal mu'minin, sehingga kamu akan menjadi golongan orang-orang yang beriman. Ae kae tata sofa, ae kae tuta sofa bihaqo ikil iman kal mu'minina shadiqina bil iman. Kae tuta sofa, supaya kamu disipati dengan hakikatnya iman, sejatinya iman, sebenar-benarnya iman. Kal mukminin, sebagaimana orang-orang mukmin, as-shadiqina, yang sebenar-benarnya fi imanihim, di dalam imannya. Nah ini penting sekali, supaya kita semua jadi benar-benar seorang yang beriman. Diibaratkan seperti orang yang benar-benar di dalam keimanannya. Mana tiga hal atau tiga perkara. Yang pertama, al-kibru bitawadu'i. Jadi bacanya bisa al-kibru, bisa al-kibro. Ini ya, bebas karena nggak ada harokatnya. Asal bisa dalilnya. Al-kibru berarti jadi mubtada lagi. Kalau al-kibro, nah ini jadi maf'ul bih minal fi'lil mahdub disebutnya. Kalau anak santri ngomong seperti itu. Kalau kita terima beres saja, bagaimana yang diundang omongin ustadz, iya benar-benar. Al-kibru bitawadu. Al-kibru bitawadu, bisa membaca al-kibru, bisa dibaca al-kibru. Al-kibru bitawadu'i, kesombongan, bitawadu'i dengan ketawaduan. Atau al-kibru bitawadu'i ai bisil kibru bitawadu'i. Ya, hindarilah kesombongan bitawadu'i dengan ketawaduan. Jadi cegahlah diri kita, jangan sampai kita memiliki sikap takabur. Ya. Dengan apa? Nah, caranya bitawadu'i, dengan tawadu. Dalam hadis yang lain,
man takabbara man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu, yang rendah hati, rafa'ahullah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang takabur, sombong, wada'ahullah, maka Allah akan rendahkan derajatnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Kenapa? Karena pakaian takabur itu pakaian yang khusus, yang makainya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap sholat kita membacakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu tidak ada lagi yang maha besar kecuali Allah. Makhluknya tidak ada yang besar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi sesudah kita membaca Allahu Akbar, itu menandakan bahwa diri kita rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tawadu. Apa kesombongan itu? Takabur itu apa? Al-kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarat. Takabur atau sombong itu ru'yatun nafsi, memandang diri sendiri atau melihat diri sendiri, bi'ainil izzi, dengan pandangan mulia, wa ru'yatul ghair, sedangkan memandang orang lain bi'ainil haqarah, dengan pandangan hina. Jadi menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Nah ini nih, ini insyaallah. Dan takabur ini termasuk penyakit, ya, penyakit qalb sebetulnya. Penyakit apa? Qalb, penyakit hati. Itu ya, itu harus disembuhkan. Kalau tidak disembuhkan celaka gitu. Itu ya, celaka gitu. Jadi takabur kita hindari dengan tawadu. Aksud tawadu, ya, takabur itu sebaliknya daripada tawadu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Dan sombongan itu bisa diakibatkan karena bil manzilah. Kita memiliki kedudukan. Ya, karena memiliki kedudukan. Tadinya ketika sama-sama rendah, ya, ngopi bareng, ngerokok bareng, ngobrol bareng, ya, insyaallah. Tetapi setelah memiliki kedudukan, pangkat yang tinggi, sudah lupa lagi sama kita. Ketika bertemu, ya, di jalan sudah gak mau lagi ngelihat. Allahu Akbar tuh. Itu ya, masya Allah, bisa diakibatkan karena kedudukan. Awas, hati-hati ya, ini hati-hati ya Allah. Tipuan dunia kedudukan itu. Itu ya, kita jadi pejabat, itu ya, itu ada batasnya gitu, ada batasannya. Yang paling lama juga 5 tahun ya. Betul gak? Itu juga kalau nggak ketangkep KPK, itu ya. Itu juga kalau nggak ketangkep KPK atau nggak ketangkep malaikat Israel gitu. 5 tahun itu gitu ya. Masya Allah. Makanya apa sih yang disombonginnya? Apa yang disombongin? Karena sifatnya terbatas. Itu ya, terbatas. Itu karena banyak orang-orang yang dulunya menyombongkan diri karena kedudukan dan pangkatnya, setelah turun daripada jabatan dia berada lagi di bawah, maka akan timbullah malu ketika apa? Bergabung bersama lagi dengan kita yang ada di bawah. Masya Allah.
Makanya orang yang di atas jangan lupa kita pernah di bawah, dan suatu saat kita akan di bawah gitu ya, atau bahkan sebawah-bawahnya gitu, bahkan diinjak-injak orang, dia diinjak-injak orang. Ketika apa itu Pak? Ketika apa? Ketika kita sudah di liang lahat, sedang dikubur, udah diinjek-injek. Yang injek-injeknya bukan yang tinggi lagi pangkatnya, bahkan yang rendah, orang biasa gitu ya, orang yang berada di bawah garis khatulistiwa kadang itu, yang injek-injek kita itu nanti, masya Allah. Makanya hindari kesombongan, maksudnya hindari sombong itu ya. Dan juga wa yakunu bil fadilah, dan juga bisa yang memicu kesombongan itu karena fadilah, keutamaan. Orang utama gitu ya. Kebanyakan orang itu suka pengen jadi utama tehnya, nggak mau jadi kedua, ketiga gitu, yang utama weh. Ada ya? Betul gak? Yang jadi pemimpin nggak mau jadi bawahan. Nggak level gitu. Masya Allah. Ini hati-hati ya, hati-hati ya Allah. Tuh, itu bisa menjadi sebab sombong. Dia bisa jadi sombong, Masya Allah. Jadi sekali lagi hindari kesombongan dengan ketawaduan, gitu, rendah hati, ya, rendahkan hati kita, gitu. Masya Allah. Selanjutnya yang harus kita hindari itu wal hirsu bil qanaah atau wal hirsu bil qanaah. Hindarilah ketamakan, rakus. Oh, bahasa Jawa bener nggak ya, drombo gitu. Bener apa enggak nih? Salah. Oh, salahnya apa-apa lah. Kalau guru dulu ngelogatin kata hirsu itu dengan kata drombo, ini bener apa enggak gitu? Rakus bin tamak, kalau bahasa Inggrisnya kadedemes gitu. Kadedemes. Rakus dengan apa? Bil qanaah, dengan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Itu fal hirsu huwa al ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Tamak atau rakus itu adalah sikap yang selalu kurang di dalam sesuatu yang dicari. Kurang terus. Padahal orang lain itu belum tentu apa punya yang seperti kita gitu. Iya, betul gak? Nih, rakus, orang itu rakus. Itu ketika rakus orang udah celaka. Kalau manusia sudah rakus, apapun dilakukan, apapun dimakan dan sebagainya. Itu manusia. Kalau manusia sudah rakus, masya Allah. Yang penting tujuannya tercapai, jalan apapun dilakukan gitu. Yang penting maksud tujuannya tercapai. Ini hati-hati, ini hati-hati. Awas, kenapa? Karena orang mukmin, orang yang beriman itu ada panduan hidupnya. Ya, kita itu dipandu hidup kita supaya tidak salah jalan, tidak tersesat. Ya, kita dipandu oleh baginda Rasul, ya, dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan perkataan-perkataan para ulama, guru-guru kita dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita tidak bisa hidup semau kita. Atau dalam kesan isma syi'ta boleh gitu ya. Hiduplah kamu semau kamu. Fainnahu mayyitun, tapi pada suatu saat kamu akan mati. Itu ya. Boleh kamu melakukan apa saja, gitu ya. Silakan kamu mau melakukan
sekehendak kamu, tetapi ingat pada satu saat kita akan mati. Semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat ke sana, Pak. Biar buat apa? Buat rem kita di dalam menghadapi kehidupan. Masya Allah. Jadi tidak semau kita, ada aturan mainnya. Artinya hidup itu ada aturan mainnya. Nah, diantaranya kita tidak boleh tamak, tidak boleh rakus dengan qanaah. Apa qanaah itu? Wal qanaatu hiya ar-ridha bil qismah. Jadi qanaah itu ridho, rela bil qismah, dengan bagian yang sudah dipastikan tuh. Itu. Kenapa? Karena orang itu masing-masing Allah beri dengan bagian yang berbeda-beda. Betul ya? Ada ini mah yang Allah kasih 10, kita cuma dikasih 5. Gitu ya. Orang lain yang dikasih 100, kita cuma dikasih 50. Atau bisa sebaliknya, kita 100, orang lain 50. Atau bahkan juga ada yang sama, ada orang lain dikasih 100, kita juga 100. Itu ya. Orang lain dikasih 50, kita juga dikasih 50. Seperti itu. Cuma yang qanaah itu menerima apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Ini hebat nih. Ini yang qanaah. Baik yang sifatnya baik atau yang sifatnya buruk. Itu ya. Nah, kadang orang, iyalah kalau yang baik-baik saya terima, tetapi kadang hal yang buruk, nah ini jadi permasalahan. Ketika yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang kurang baik, nah di sini mulailah timbul pergolakan dalam diri kita. Kita terima apa enggak kan gitu. Masya Allah. Ketika kita udah habis-habisan berusaha, ternyata Allah kasih tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah itu. Nah di sana kita harus qanaah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Gitu ya. Alhamdulillah atas segala rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Insyaallah. Enak Pak. Kalau udah qanaah, lapang dada kalau bahasa kita mah gitu ya, menerima apa adanya. Ya Bu, ibu-ibu ada enggak Bu? Tidur apa? Oh, ya, itu ya dikasih suaminya gitu ya 100.000, alhamdulillah. Dikasih 150.000, dikasih 500.000. Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mah masih bisa gitu ya makan, masih bisa berpakaian yang layak, itu anak-anak kita masih bisa jajan gitu ya dan sebagainya. Coba kita lihat ya saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa makan pagi hari, sore nggak bisa makan, Masya Allah, malam nggak bisa tidur. Kenapa? Karena perutnya keroncongan. Masya Allah. Mungkin banyak saudara-saudara yang seperti kita. Kita masih bisa makan pagi-pagi, siang ngawadang gitu ya. Ngawadang, makan. Sunda banyak banget istilahnya. Sore makan lagi, malam dinner, kan malam lagi ya. Allah, padahal masih banyak saudara-saudara kita, Masya Allah, yang makan pagi sore enggak, atau sore makan pagi tidak. Masya Allah. Itu ya, makanya kita harus qanaah, menerima apa adanya. Selanjutnya yang harus kita hindari supaya kita menjadi sebenar-benarnya orang yang beriman adalah wal hasudu bin nasihah, wal hasada bin nasihah. Hindarilah hasud dengki bin nasihat, dengan
nasihat. Ini penyakit hati juga ini ya Mas nih. Ini penyakit hati juga. Ada yang dimaksud dengan hasud. Apa sih hasud itu? Kita sering dengar ya, jangan hasud. Kalau hidup tuh jangan hasud. Bisa ke orang lain begitu? Jangan hasud. Harus tahu ya definisi daripada hasud itu. Wa huwa tamanu zawali nikmatil mahsud illal hasid. Jadi mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang dihasudi gitu. Ilal hasid, supaya bisa berpindah kepada orang yang hasud, dengki. Itu. Jadi yang diharapkan oleh orang yang dengki itu, awas, nikmat yang dimiliki oleh orang lain berpindah kepadanya atau hilang sama sekali. Itu hasud, dengki itu. Masya Allah. Makanya timbul istilah SOS itu, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Awasnya, ini hati-hati tuh. Kalau nih kita nyingkatkan ngelihat tetangga nih beli mobil baru, panas nih hati. Nah itu tuh. Itu ada indikasi kita. Kalau ada reaktif seperti itu, waduh, itu harus divaksin kita. Harus isoman, ya, isolasi mandiri di rumah. Itu ya, berarti kita itu terindikasi punya penyakit dengki. Tapi ketika kita ngelihat orang lain, dengar orang lain punya mobil baru, punya rumah baru, punya istri baru, gitu ya, kita senang gitu ya, senang, ikut senang. Nah berarti kita negatif, gitu ya, tidak usah divaksin. Kita negatif, tidak memiliki penyakit hasud. Itu ya. Kira-kira kita panas apa enggak ketika tetangga punya milik yang baru gitu ya. Gimana tuh kita? Gembira, ikut gembira apa ikut panas? Ikut gembira, alhamdulillah. Ikut gembira di depannya gitu, pas pulang nangis. Ngomel-ngomel ke suami, ya awas nih Bu ya. Ya Allah, kan gitu kadang ya. Ini kadang ibu-ibu kalau alhamdulillah saya udah kebeli emas lagi. Waduh, saya kapan? Perasaan gak pernah dibeliin emas sama ya Allah. Ngomel ke suaminya, aduh suaminya pusing gitu. Insya Allah stres. Insya Allah gitu ya. Ini hati-hatinya, hati-hati. Masya Allah. Ini yang harus dihindari. Harus dihindari. Bin nasihat, dengan nasihat. Apa nasihat ini? Kita sering nasihat. Salinglah nasihat menasihati dalam kebaikan gitu ya. Sering kita baca surat Al-Asr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ternyata saling nasihat menasihati itu adalah dianjurkan, bahkan diwajibkan. Wa tawassaw, saw itu fi'il amar itu. Itu ya, kita itu harus saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan juga di dalam sabaran, sing sabar gitu ya. Masuk gitu. Sing sabarnya. Sing sabar. Yang sabar nanti juga subur kan gitunya. Sing sabar. Itu nasihat. Di sini yang dimaksud dengan nasihat wahya ad-du'a ila ma fihi shalah wa nahyu amma fihi fasad. Awas. Yang disebut nasihat ini adalah mendorong orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk berbuat kerusakan. Itu nasihat. Itu ya, kita dorong dia beri motivasi gitunya orang lain supaya berbuat kebaikan dan larang dia, cegah dia gitu, jangan sampai berbuat
kerusakan, dosa, kemaksiatan sebagainya. Itulah nasihat. Ada nasihat provokator, provokasi kita mah ya. Itu jangan, awas nih. Ini kadang gitu orang itu suka, awas ya. Namanya juga orang yang lagi kepepet, orang lagi kesempitan, kadang gitu apa saja dipegang. Diibaratkan sebagai orang yang tenggelam gitu ya, apa saja nanti diraih gitu. Makanya hati-hati ketika kita lagi kesulitan, kita mendatangi orang meminta nasihatnya, awas lihat dulu orangnya. Itu ya, siapa orang yang kita minta nasihat, jangan asal-asalan baik gitu. Udah gitu. Nih saya ngasih ini mah nasihat aja, nasihat. Itu ya, nanti datanginya dukun paten banget di sana gitu. Buat usaha dan sebagainya kan. Namanya orang lagi kesusahan, kepepet. Oh iya ya bener. Alamatnya di mana? Gak usah pakai ini. Sekarang udah online, wah, via transfer. Wow. Itu kan sekarang ya. Iya dukun-dukun sekarang udah main online sekarang, hebat banget ya. Betul gak? Suka lihat gak berita-berita di itu? Ada Pak, ya kadang pengen menjatuhkan lawan ini gitu ya, biayanya seanu, itu Anda ya Allah sekarang hebat banget tuh kan. Kalau dulu kan begitu, dulu mah boro-boro gitu ya. Masya Allah, hati-hati ya, Masya Allah. Nasihat itu adalah mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan mencegah seseorang untuk berbuat keburukan atau dosa. Dalam sebuah hadis, la yajtami fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul di dalam diri seorang hamba apa? Al-iman wal hasud, keimanan dan dengki. Itu ya, Masya Allah. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang beriman, hilangkan dengki, hasud dalam diri kita. Ya, Masya Allah. Ini yang dimaksud iman di sini al iman bil qadar, ya, iman bil qadar kepada takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Muawiyah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullun nas aqduru ala ridha ila hasida ni'mati fainahu la yardhihi illa zawalihatu. Kata Muawiyah, setiap manusia aku mampu menjadikan mereka supaya ridho kepadaku, supaya senang kepadaku, kecuali orang yang hasud terhadap nikmatku. Ini kata Muawiyah. Kenapa? Karena orang yang hasud terhadap nikmatku, la yardhihi, dia tidak akan pernah ridho selama masa hidupnya, illa zawali, kecuali nikmat yang ada dalam diriku hilang. Itu orang hasud, celaka, jahat banget orang hasud, orang dengki itu jahat sekali. Gitu ya. Mungkin orang-orang lain bisa ridho, bisa senang ketika melihat kita, tetapi ketika orang hasud melihat kita sedang berada dalam kenikmatan, kenyamanan, dia akan tidak merasa senang selama kesenangan, kenikmatan masih ada dalam diri kita. Dia akan senang ketika kita sudah hancur. Itu ya. Ketika kita sudah hancur, lebur, maka dia sudah senang, bisa senyum lagi, bisa ketawa lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hati-hati ini, bersihkan Pak, bersihkan sifat hasud. Ya, di antara caranya nih dengan banyak zikrullah. Dengan caranya banyakin baca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Zikrullah, di antara zikirnya la ilaha illallah. Itu buat ngancurin itu. Buat ngancurin hasud, dengki dalam diri kita, atau dengan beristighfar. Itu ya, ketika ada reaksi-reaksi dalam hati kita nih menuju ke sana, astagfirullah, 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 gitu ya, hindari, jauhkan ya Allah, jauhkan dalam diri kami ya Allah
sifat hasud, sifat dengki seperti itu. Dan inilah ada 3 hal yang harus kita hindari, dan ini termasuk hal yang tercela dengan perkara yang terpuji. Yang pertama apa? Takabur dengan tawadhu, tamak dengan qanaah, hasud dengki dengan apa? Nasihat. Mudah-mudahan kita bisa selalu dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat takabur, dari sifat tamak, dan juga dari sifat dengki. Mudah-mudahan kita dihiasi hati kita oleh Allah dengan tawadhu, dengan qanaah, dan juga dengan nasihat. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahi kasih sayang dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adam, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.